Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berlanjut di kemudian hari. Kemudian sambutan yang disampaikan oleh Pak Ketua juga berkaitan tentang tugas-tugas setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan KKM. Jadi bukan berarti ketika teman-teman mahasiswa selesai KKM ternyata sudah selesai. Tapi ada tugas lain yang memang harus dilaksanakan. Ini mungkin boleh dikatakan sebagai final. Ya, jadi apalagi kita tahu bahwasanya rencananya STA Al Hidayah akan melaksanakan kegiatan wisuda pada tahun ini. Jadi jangan sampai ketika teman-teman yang lain mengikuti wisuda, kemudian kita tidak ikut wisuda. Ya, kenapa? Karena di situ acaranya boleh dibilang sakral. Misalkan siapa sih yang tidak bangga misalkan namanya disebutkan. Misalkan Ibu Neneng SPD misalkan, binti fulanah misalkan. Nah, peraih peringkat cum laude misalkan. Itu kan bangga gitu, bapaknya disebutkan kemudian lain sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan eh, rencana jurnal. Ya, jadi insya Allah akan adanya kebijakan baru tentang jurnal mahasiswa. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dan para pemateri yang kami hormati dan juga kami banggakan. Acara selanjutnya adalah penutupan kuliah kerja mahasiswa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua LPPM. Alhamdulillah telah hadir di Zoom meeting ini adalah yaitu Al Ustadz Kandidat Doktor Aceng Jakaria M. Ahum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sarip. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang sama-sama kita hormati Ketua STA Al Hidayah Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI, yang kita hormati Bapak Saripudin selaku Wakil Ketua 2, yang ketiga yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Fahri Fahrudin MEI selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, yang kita hormati Bapak Agus Mailana Eskom selaku narasumber pada kegiatan pembekalan jurnal hari ini. Dan yang tidak kalah pentingnya yang kami banggakan adalah para alumni KKM 2021 ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kegiatan penutupan KKM tahun akademik 2020-2021 yang kemudian dirangkai dilanjutkan dengan acara pembekalan jurnal ilmiah untuk mahasiswa hari ini, Allah mudah-mudahan berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Punten Ustaz Aceng, saya pamit ya. Oh iya, mangga Pak. Ya, pamit. Pak ya. Terima kasih ya. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi alumni KKM 2021 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ketua pelaksana kegiatan KKM di kegiatan KKM tahun ini, saya pertama ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam pelaksanaan KKM tahun ini tidak sesuai dengan harapan teman-teman semua. Mungkin ini bagian dari dampak negatif ya kegiatan KKM tahun ini, yaitu adanya COVID ya. Jadi banyak hal yang seharusnya kita laksanakan ya dengan cara langsung ya, offline atau bertemu langsung. Namun dengan adanya
COVID ini kita tidak bisa melakukannya. Termasuk ya acara pembukaan dan juga penutupan KKM kita tidak laksanakan secara offline atau langsung. Nah, mudah-mudahan ya kondisi ini tidak terulang kembali ya di masa-masa yang akan datang. Dan harapan kami ya dari panitia KKM, apapun kondisinya, mudah-mudahan teman-teman di lapangan atau ketika melaksanakan kegiatan KKM ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berkenaan dengan kegiatan KKM secara umum ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua STI Al-Hidayah, memang itu berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala yang berarti. Dari 11 kelompok yang ada ya, 6 melaksanakan secara offline dan 5 secara online ya atau tematik. Informasinya itu alhamdulillah apa yang mereka programkan ya atau yang mereka rencanakan di kegiatan KKM alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Yang perlu kami sampaikan juga teman-teman bahwa pelaksanaan KKM tahun ini itu sejatinya memang berjalan 40 hari ya lamanya. Yaitu dimulai tanggal 6 Januari sampai tanggal 13 Februari. Akan tetapi ada kelompok ya di mana ada yang melebihi ya waktu pelaksanaan ini, dan ini insya Allah bermanfaat ya atau bukan bid'ah ya, silakan diperbolehkan, sehingga kami memang harus mengalah ya. Seharusnya penutupan KKM ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari ya, Ahad kemarin, namun karena ada kelompok KKM yang belum melaksanakan penutupan ya di desa, maka kami undur pelaksanaannya menjadi hari ini, yaitu tanggal 21 Februari. Rekan-rekan alumni KKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya ingin sampaikan bahwa apa yang teman-teman sudah laksanakan di kegiatan KKM ya di kelompoknya masing-masing itu mudah-mudahan dilandasi dengan niat ikhlas ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan ya itu program-program yang sudah dilaksanakan baik yang bersifatnya kecil atau bahkan besar, dampaknya bagi masyarakat itu mudah-mudahan menjadi amal jariah ya, yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lagi teman-teman semua, saya berterima kasih ya kepada teman-teman semua, bahwa tanpa teman-teman ya atau tanpa mahasiswa yang melaksanakan KKM tentu kami tidak akan dikatakan sebagai panitia ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas apa yang teman-teman sudah laksanakan di kegiatan di program-program KKM yang sudah dilaksanakan tersebut. Sekali lagi atas nama panitia KKM tahun 2020 tahun 2021 mengucapkan mohon maaf ya sekali lagi atas apa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang teman-teman sudah lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terakhir ya teman-teman, saya mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua berkenaan dengan adanya kewajiban yang harus juga tetap teman lakukan ya, yaitu menyusun laporan KKM ya, menyusun laporan KKM, kemudian segera disahkan oleh pembimbingnya agar teman-teman semua mendapatkan nilainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Aceh yang telah memberikan sambutannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan
yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Fahri Fahrudin berkaitan dengan pengenalan jurnal mahasiswa. Kita tahu bahwasanya STAI Al-Hidayah merupakan sekolah tinggi terbaik peringkat 1 se-Jawa Barat, ya, untuk jurnalnya. Nah, itu adalah jurnal daripada karya ilmiah para dosen. Sehingga berdasarkan pengalaman yang pernah kita raih, dosen-dosen Al-Hidayah ini mempunyai prestasi. Nah, sehingga diharapkan bukan hanya dosen saja, ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, juga mahasiswa diharapkan mempunyai prestasi-prestasi atau sumbangan ilmiah berkaitan dengan jurnal mahasiswa STAI Al-Hidayah. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz Dr. Fahri Fahrudin MHI, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua STAI Al-Hidayah Dr. Unang Wahidin dan juga Bapak Syarifuddin selaku Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, dan tak lupa yang saya banggakan Ustadz Aceng Jakaria sebagai Ketua LPPM yang hari ini punya hajat besar gitu ya, dan telah sukses menggiring mahasiswa melaksanakan satu proses sebagai kewajiban dalam perkuliahan mereka, yaitu KKM. Jadi sekarang KKM Ustadz ya, kalau dulu KKN itu kasak kusuk nikah, kalau sekarang KKM kasak kusuk menikah juga Ustadz, gitu ya. Dan ini luar biasa Ustadz, saya apresiasi tahun ini sejarah sebetulnya untuk KKM STAI Al-Hidayah ini, ada yang di luar daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Ustadz ya. Dan itu memang harapan kami sebetulnya nanti ke depannya, mudah-mudahan itu KKN ke depan di tempat jin buang anak Ustadz, jauh banget gitu, taruh di mana kayak gitu ya, supaya betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Kalau di daerah Bogor masih sering dikunjungin Ustadz, jadi mahasiswanya masih agak manja-manja gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan kasih daerah yang tadi saya bilang tempat jin buang anak, entah di mana itu saya juga nggak tahu Ustadz ya, dicarikan saja nanti. Papua ya. Baik, dan tahu yang saya banggakan terutama mahasiswa nih, Masya Allah gitu ya, mahasiswa 2017 ya, dan juga yang 2000 sebelumnya gitu ya. Jadi yang 2017 sebelumnya 2016, 2015 mungkin gitu ya. Dan insya Allah telah melaksanakan KKM, sukses buat Anda sekalian gitu ya. Dan perjalanan belum berhenti sampai di sini. Sebagaimana tadi pesan Pak Ketua, masih ada langkah selanjutnya yang harus diraih dan harus dilaksanakan. Dan itu semua kembali kepada teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semua. Kalau kami sih, gimana Anda sebetulnya ya. Kalau Anda mau cepat ya kita cepetin dah gitu ya. Tapi kalau Anda nggak mau cepat betah di kampus ya mangga, silahkan. Mau nemenin Pak Sarif sampai 7 tahun mangga gitu ya. Tapi sayanya nggak mau gitu, kitanya jadi bosen. Justru kita ingin antum semua itu segera menyelesaikan perkuliahan, kemudian melanjutkan ke jenjang perkuliahan yang lainnya, syukur-syukur nanti bisa kuliah S2 di STAI Al-Hidayah. Ya, terutama untuk Magister Pendidikan Agama Islam dan Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini. Ya, mudah-mudahan bisa S2 di STAI Al-Hidayah. Teman-teman sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua, setelah KKM itu bikin laporan. Setelah bikin laporan itu mungkin nanti komprehensif gitu ya. Kalau sudah komprehensif ngajuin judul, mungkin sekarang sudah pada ngajuin judul terus bimbingan. Nah, untuk KKM karena kebetulan saya juga ditunjuk sama Ustadz Aceng jadi dosen pembimbing, segera dibuat laporannya karena ini terkaitan dengan nilai, dan kalau nilai belum terkumpul itu syarat administratif untuk melangkah ke selang itu, entah komprehensif, entah ujian judul, entah ujian apa gitu ya. Makanya harus disegerakan.
sebetulnya 1 minggu juga selesai gitu ya kalau teman-teman mahasiswa waktu pelaksanaan KKM itu sambil berjalan. Nah, teman-teman sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ada kerjaan, bukan kerjaan sebetulnya. Jadi ada cuman memindahkan wadahnya saja gitu. Karena ini masih kewajiban yang berlaku tetap gitu ya, yaitu mempublish karya ilmiah yang telah dibuat oleh teman-teman mahasiswa dalam bentuk tugas akhir atau skripsi, itu yang tadinya gitu ya, dipublish dalam bentuk proceeding berdasarkan ketentuan baru itu harus dipublish dalam bentuk jurnal. Nah ini satu hal yang baru, tentunya hal yang baru ini ya itu demi kebaikan kita semua, dan atas dasar pertimbangan pemerintah menetapkan surat edaran dan kebijakan seperti ini, ya kita berhusnuzon memang semua adalah untuk peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya antum sebagai seorang sarjana, tentunya seorang akademisi. Nah, untuk itu ya tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa terhitung tahun ini 2021 ya dengan dasar hukum yang tadi bla 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 banyak banget gitu ya. Ada surat edaran Kemenristek Dikti, Dirjen Dikti, peraturan, undang-undang, dikuatkan dengan SK Ketua STL Hidayah yang pada intinya adalah 2021 ini gitu ya, ada kewajiban bagi teman-teman mahasiswa untuk membuat melanjutkan karya tulisnya, dicetak atau dipublish dalam bentuk artikel jurnal dan kemudian dipublish gitu ya di website jurnal yang kita miliki, yang kita punya di STL Hidayah. Nah, teman-teman sekalian, mungkin tadi menjadi pertanyaan, gitu, apakah memang ini diberlakukan untuk semua, gitu ya? Saya bisa share, saya bikin sedikit ini Pak Agus, di share nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bisa. Enggak. Bisa ya. Oke, ini saya share lah. Nah, udah ketahuan belum? Belum. Ketahuan. Nah, udah. Oke. Udah. Nah, jadi latar belakang sih udah banyak tadi disampaikan, karena memang publikasi itu jadi agenda penting sebagai seorang akademisi. Antum itu mau nggak mau akademisi, karena antum sudah mendeklarasikan diri antum sebagai seorang mahasiswa, jadi nggak bisa lagi antum beralasan, nggak usah saya mah tukang cau, tidituna. Jadi antum mah sekarang sebagai seorang akademisi, bonganan asup S1, gitu ya, lamun bung disebut akademisi, entong asup kuliah. Nah, ketika antum mendeklarasikan masuk kuliah, berarti antum harus menanamkan diri antum, saya harus lulus gitu loh. Nah, salah satu syarat untuk lulus itu membuat karya tulis, gitu ya, dan ini harus dipublikasikan. Jadi memang masalahnya menjadi penting buat kelulusan antum gitu. Kalau nggak dibuat, yang mau lulus gitu, dan akan menjadi pertanyaan nanti keahlian bidang ilmu yang antum miliki. Nah, tentunya ketika ini penting untuk mahasiswa, ini juga menjadi penting untuk bangsa Indonesia. Ya, semakin masyarakat semakin edukasinya semakin meningkat gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kondisi masyarakat di negara itu ya memiliki pendidikan yang cukup. Nah, salah satu bentuk bukti nyatanya apa? Ketika memang karya tulisnya mereka itu bisa dilihat, kemudian bisa dibaca dan dinikmati oleh semua orang. Yang jadi masalah teman-teman sekalian gitu ya, Indonesia itu banyak mahasiswanya gitu ya, bahkan lebih banyak dari Malaysia, tapi ternyata penelitiannya jarang diekspos, malah kalah sama Malaysia gitu ya. Malaysia yang paling mahasiswanya sedikit di bawah kita, malah karya ilmiahnya itu karena banyak dipublish sehingga banyak diekspos, terlihat, dan kemudian banyak disitasi atau dijadikan rujukan oleh mahasiswa lainnya. Nah, kita banyak mahasiswa justru banyak merujuk ke tulisan orang lain. Seharusnya tulisan kita yang banyak dirujuk oleh orang lain. Nah, dalam budaya literasi pendidikan Islam ini pun menjadi satu hal yang biasa, karya tulis itu. Kita bisa belajar sampai sekarang mengetahui karya tulis ulama itu kan dari hasil tulisan mereka yang dipublish, gitu ya, baik dalam bentuk buku, ya, dan dulu mungkin dalam bentuk buku karena memang kemampuan membacanya
itu masih tinggi. Nah sekarang jadi masalah tambahan ketika kemampuan membaca masyarakat kita itu berkurang, sehingga ketika dicetak dalam buku juga buku berjejer-jejer disimpan nggak dibuka-buka. Kenapa nggak diringkas gitu kan, dibuat satu artikel lalu dipublish dan orang lebih mudah untuk menikmatinya dan membacanya. Nah ini gambarannya teman-teman. Untuk itu mungkin ya ini sih husnuzon saya gitu ya, feeling saya karena masalah-masalah tersebut Dirjen Dikti akhirnya bikin surat edaran tuh sama mahasiswa gitu ya, yang S1, S2, S3 harus bikin karya ilmiah diterbitkan dalam jurnal online maupun jurnal cetak. Yang awalnya memang tadi disebutkan di sini sama Pak Ketua itu harus diunggah di repositori dan kita sudah punya Pak Agus ya, gitu ya. Tapi akhirnya itu ternyata dirubah karena ini juga bantuan kebijakan atau strategi kebijakan pemerintah untuk mengupgrade dan meningkatkan karya tulis mahasiswa gitu ya, yang tadinya di proceeding gitu ya, maka diarahkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Maka gitu ya, tadi terbitlah SK STIA ya sebagaimana Pak Ketua sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, cakupan SK-nya gitu ya, sekali lagi perubahan proceeding kepada jurnal. Ini pahami gitu ya. Kemudian perubahan ini berlaku sejak kapan? Ya, nanti kan SK-nya mungkin bisa di-share gitu ya Pak Agus ya, kalau memang memungkinkan. SK ya bagi mahasiswa yang NIM-nya 2017. Artinya yang di bawah 2017, 2016, 2015, mudah-mudahan tidak ada yang 2014. Itu mereka masih berlaku SK yang lama, jadi tidak berlaku surut. Ya. Apa itu? Mereka tetap menggunakan proceeding dan proses proceeding mungkin masih dilakukan sebagaimana mestinya, gitu ya. Ada presentasi dan lain sebagainya, boleh ada seminar gitu ya. Dan untuk saat ini SK ini hanya membahas bahwa 2017 atau mahasiswa 2017 itu diberlakukan untuk membuat jurnal, gitu ya. Itu saja. Nah, ini diberlakukan sejak 18 Januari kemarin, gitu ya, dengan identitas jurnalnya seperti ini. Ya, ini teman-teman nama itu menjadi penting. Jadi kalau ada Shakespeare bilang apalah arti sebuah nama, eta Shakespeare-na kurang belajar. Jadi apalah arti sebuah nama, nama itu penting. Walillahi asmaul husna, Allah aja punya nama karena dia mencerminkan identitas, sifat dan karakter. Nah kita juga kemarin menentukan nama ini, alhamdulillahnya nggak pakai bubur merah, pakai bubur putih sih gitu ya. Tapi paling nggak hasil musyawarah gitu ya antar teman-teman gitu kan. Maka muncullah nama Cendekia Muda Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Filosofinya apa gitu ya, Cendekia Muda karena memang antum adalah seorang akademisi, antum syabab, kemudian kemudaan antum ini diikat dengan identitas keyakinan entitas antum yang melekat yaitu Islam, gitu ya. Kemudian ini adalah wadah ilmiah bagi mahasiswa. Artinya kedepannya bisa saja mungkin nanti lintas kampus gitu ya. Jadi mungkin saja nanti ada kampus lain, mahasiswa lain yang ingin mempublish karya ilmiahnya atau jurnal di jurnal kita, gitu ya. Kita sangat welcome sekali, gitu ya. Sebagai syarat untuk skripsi, untuk sidang atau apa silahkan saja. Makanya kita buat jurnal ini umum tapi punya kekhasan. Apa itu? Cendekia Muda Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Dan kebetulan saya ditunjuk untuk jadi ketua Dewan Redaksi, padahal saya bisa nanaon gitu ya. Tapi bismillah lah gitu ya, sama-sama belajar dengan teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan semakin terus belajar, semakin meningkatkan kualitas tulisan dan kreativitas kita. Dengan manajer editor Pak Agus Mailana yang sudah tidak diragukan lagi, gitu ya. Ini luar biasa. Jadi beliau sebetulnya paling paham betul seluk-belukna gitunya. Kaceker-cekerna teh hafal saya tahu gitu ya. Agus ini apa? Kemudian editor layout Ustadz Herman. Ini enggak, Ustadz Herman enggak diundang di forum ini ya, Ustadz Agus? Nggak ada. Masya Allah. Beliau orangnya pendiam, Ustadz Herman itu diam-diam hicing tapi mati insya Allah. Kemudian untuk editor pelaksana, memang kita nggak tentukan secara khusus. Kita ingin melibatkan semua dosen, karena dosen kita itu memiliki banyak bidang keahlian. Artinya nanti
tulisan teman-teman yang masuk ke redaksional, kita akan pilihkan gitu ya editornya sesuai dengan kajian ilmu yang dibahas di karya tulis itu gitu ya. Bidang munakahat nanti siapa gitu kan, kemudian apalah pendidikan, manajemen dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, waktu terbitnya kapan? Kita rencanakan Juni dan Desember. Artinya kalau ada teman-teman yang sudah ujian munaqashah di bulan ini, sekarang apa? Februari ya, Februari, Maret, April, kalau sudah selesai munaqashah, itu bisa langsung dikemas demikian rupa untuk dibuat menjadi jurnal, karena insya Allah perdana kita akan terbit di Juni dan Desember, dan memang target kita ke depannya itu akan diakreditasikan jurnal kita. Nah, untuk itu standar penulisannya nanti akan dijelaskan sama Pak Agus gitu ya. Kenapa kita coba buat standar penulisannya udah langsung startup internasional saja gitu, seperti pakai Mendeley gitu ya, supaya nanti ketika mengajukan akreditasi ini tidak mengalami kesulitan. Nah, untuk itu makanya kalau bisa juga buat teman-teman yang sedang menulis karya ilmiah skripsi, itu formatnya sudah dibuat Mendeley, itu akan lebih memudahkan lagi gitu kan, dibuat Mendeley. Nah, sekarang insya Allah nanti setelah ini Pak Agus akan mengarahkan teman-teman gitu ya, bagaimana mengemas penulisan jurnal dengan Mendeley itu seperti apa gitu. Nah, skop karya ilmiahnya bagaimana? Ini semua prodi di saya menjadi skop garapan di Cendekia Muda Islam. Artinya kita menampung semua prodi, PAI, Hukum Islam, IAT, kemudian PS dan manajemen, bahkan prodi yang belum muncul pun gitu ya. Prodi komunikasi dan penyiaran Islam, dan kita masukkan. Ini menunjukkan optimisme kita bahwa KPI insya Allah dapat izin operasionalnya gitu ya dalam waktu dekat, sehingga langsung kita masukkan dalam regulasi untuk kewajiban membuat jurnal walaupun mahasiswanya belum ada gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa identitas jurnal. Nah, sebetulnya manfaatnya apa sih gitu kan? Manfaatnya apa ya? Jadi manfaatnya akan terasa bagi kita semua. Sebetulnya orang itu kan lebih tahu karena dia lebih dulu belajar. Saya mungkin lebih tahu daripada teman-teman karena saya lebih dulu belajar dari Anda di S1. Gitu kan. Jadi tahu manfaat skripsi itu kayak gimana. Yang saya rasakan memang itu akan lebih memahami materi kuliah yang ada. Karena belajar itu nggak mesti kita belajar membaca buku. Tapi esensinya itu adalah lebih mendapatkan ilmu yang ada di dalam buku. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan, akan lebih terasa lagi ketika kita mendalaminya di lapangan. Gitu ya, mendapatkan masalah-masalah, kemudian mendapatkan data sekunder atau primer, itu akan semakin lebih memahamkan lagi teori yang kita dapat dengan implementasinya di lapangan. Jadi itulah manfaat yang bisa dirasakan ketika memang ada kewajiban untuk membuat sebuah karya ilmiah. Yang kedua, menjadi portofolio buat kita. Gitu. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, saya yakin skripsi yang Anda buat itu kan nanti dibimbing oleh dosen-dosen yang punya keahlian, cara menulisnya dengan ejaan Indonesia yang ejaan yang telah disempurnakan, artinya bahasa Indonesia yang baku, kemudian dengan urutan penulisan yang baik. Kemudian tema inti makna penelitiannya diarahkan. Ini semua gitu ya menunjukkan kualitas penulisan kita. Lalu dari mana kita bisa merasakan itu bisa manfaatnya? Itu adalah dengan pengakuan. Ya, dan pengakuan itu sekali lagi bisa dilihat ketika memang hasil karya tulis kita itu dipublish, baik dibentuk menjadi sebuah buku atau dipublish dalam sebuah jurnal online gitu ya. Nah, ini kan nanti karya tulis antum itu bisa dimasukkan ke portofolio antum. Jika antum mau melamar kerja gitu ya, mau menjadi dosen juga misalnya atau pembicara dalam sebuah seminar, yang itu lebih menguatkan kepercayaan masyarakat ketika antum diminta berbicara dalam satu bidang ilmu, memang antum punya keahlian, ahliya di situ, punya eksistensi karena karya tulisnya banyak. Gitu. Jadi luar biasa gitu dibandingkan mungkin kita nggak punya apa-apa gitu. Nah, ini teman-teman sekalian. Yang ketiga ya syarat wajib akademisi yang tadi saya katakan, dan yang keempat
jadi buat profesor ya, saya sering bilang sama teman-teman jangan berhenti lah kalau belajar itu. Kalau sudah S1 ambil S2, setelah S2 ambil S3. Tapi masalahnya ini harus dibuktikan, gitu ya. Keahlian antum, kemudian kemampuan antum dalam satu bidang ilmu, ya ketika antum naik ke jenjang yang lebih tinggi itu harus dibuktikan, gitu ya, dengan karya tulis, salah satunya adalah dengan jurnal. Nah, ini teman-teman sekalian terkait dengan gambaran, gitu ya, jurnal yang memang harus dibuat dan dipublikasi oleh antum semua. Nah, tentunya kalau yang pertama kali ya memang yang paling berat itu adalah yang pertama, tapi biasanya yang pertama ini akan membuat kita melompat, gitu ya, untuk bisa lebih cepat dan lebih bisa paham. Nah, untuk itu saya menyarankan, gitu kan, memang untuk bisa memudahkan kita menuangkan ide gagasan ke dalam jurnal, ya harus banyak baca jurnal yang sudah ada. Kita sudah punya markas jurnal, silahkan dibuka, dibaca-baca seperti apa sih jurnal itu, gitu ya. Tapi yang pasti sebetulnya jurnal itu adalah ide dasar penelitian, gitu ya. Kemudian juga proses penelitian, kemudian setelah itu mungkin hasil penelitian, manfaatnya, dan juga implementasinya. Jadi isi dari jurnal itu ya sama dengan isi tulisan skripsi, cuman disampaikan dalam bentuk artikel, gitu. Bukan dalam bentuk laporan penelitian atau kajian. Jadi kalau katanya sih ya, kalau kata profesornya makin singkat sebetulnya makin bagus, gitu. Makanya nanti ada untuk memudahkan bentuknya seperti apa, kita buat template, ya, kita buat template wajib yang supaya mahasiswa menjadi panduan mahasiswa untuk bisa menuangkan skripsinya dalam bentuk jurnal sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Seperti misalnya judul, gitu kan. Judul yang tepat itu seperti apa sih, gitu kan. Ya, judul itu memang merumuskan judul itu apa ya? Mudah-mudah sulit atau sulit-sulit gampang, gitu ya. Ada yang mengatakan teorinya cukup 14 kata ya, dalam bahasa Indonesia atau 10 kata, dan memang ini formulasi judul ini perlu latihan, butuh proses. Kita yang mohon maaf yang lebih dulu saja kadang ketika menulis judul ya tetap saja suka diketawain sama profesor, gitu. Jadi tidak mengapa, itu butuh proses dan itu harus terus belajar. Lalu biasanya setelah judul itu abstrak. Nah, abstrak ini adalah jendela, dalam artian orang untuk melihat sebuah karya tulis itu dengan membaca abstrak itu akan tergambar semuanya. Dan abstrak itu nggak banyak, ya, 100 sampai 150 atau 150 sampai 200, dan abstrak ini perlu dikomunikasikan, dikoreksikan dengan reviewer untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan, gitu ya, dan didiskusikan. Dan setelah itu baru nanti isinya tadi, gitu ya, isi penelitian, proses penelitian, hasil, manfaat atau implementasinya, yang ditutup dengan kesimpulan atau mungkin dengan saran. Jadi sama saja sebetulnya, cuman lebih ringkas dan dituangkan dalam bentuk narasi. Bahkan saya pernah mendapatkan masukan dari salah seorang profesor, sebetulnya ketika membuat jurnal, pas membahas metode, gitu ya, metode penelitian itu nggak perlu dituangkan sebagaimana ketika kita menulis metode penelitian dalam skripsi. Cukup saja tulisan ini dibuat dengan misalnya metode kualitatif, udah selesai. Kenapa? Karena asumsinya orang yang membaca jurnal itu dia sudah mengerti tentang penelitian, seperti itu. Tapi nanti praktiknya seperti apa itu teknis lah, gitu ya, bisa dituangkan atau bisa tidak. Nah, ini teman-teman sekalian ya sedikit gambaran ada terkait dengan jurnal baru yang dimiliki oleh STAIA, dan ini adalah milik mahasiswa. Artinya keberlangsungannya ya tentunya adalah bagaimana keberlangsungan antum, gitu ya. Kalau antum dituangkan dengan baik, lalu nanti kita arahkan dengan baik, dibuat sedemikian rupa, ya insya Allah mudah-mudahan bisa akreditasi, ya masuk Sinta juga mungkin bagus, gitu ya. Gitu ya, bahkan ini kabar gembira kemarin, gitu ya, jurnal edukasi Islam kita sudah masuk Sinta 2, dan itu dikejar-kejar sama orang, gitu ya, gimana caranya orang bisa mempublish tulisannya itu masuk.
Kalau orang di luar saja itu rebutan pengen mempublish tulisannya di jurnal kita, masa kita orang sendiri gitu kan, di rumah sendiri kita nggak tertarik gitu kan. Orang itu nyari loh gitu ya, Sinta 2, Sinta 3 itu dicari. Nah ini target kita ke depan insya Allah gitu ya, mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan ini bisa diakreditasi, tapi sekali lagi ya ini semua tergantung dari antum sebagai mahasiswa, karena ini adalah wadah antum dalam mencurahkan ide, gagasan, dan karya ilmiah antum yang sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum pribadi, khususnya terutama untuk institusi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian gitu ya. Nanti untuk template, insya Allah Pak Agus bisa men-share di sesi beliau. Untuk materi juga nanti saya share yang tadi ke Pak Agus ya, untuk bisa dibagikan ke teman-teman. Terima kasih Pak Sarip, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Fahri Fahrudin yang telah memberikan sambutannya berkaitan dengan rencana atau kebijakan STAI Al-Hidayah berkaitan dengan perpindahan dari prosa ke jurnal STAI Al-Hidayah untuk mahasiswa. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati dan juga saya banggakan. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih tata cara pelaksanaan publikasi jurnal ilmiah mahasiswa di STAI Al-Hidayah? Ini kan mungkin teman-teman bertanya karena ini suatu hal yang baru. Jadi suatu hal yang baru, tetapi bukan berarti kami juga memberikan beban yang besar kepada mahasiswa. Insya Allah kami akan bantu sebisa kami, apalagi nanti teman-teman mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dari para dosen-dosen profesional yang ada di STAI Al-Hidayah. Justru ini suatu kemajuan ya dari STAI Al-Hidayah agar nanti karya ilmiah yang mahasiswa punya ini bisa dipublikasikan secara internasional. Nah, jadi kalau kita lihat sekolah tinggi bahkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, alhamdulillah STAI Al-Hidayah boleh dibilang sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Fahri, banyak sekali dosen-dosen ingin ngantri untuk masuk jurnal STAI Al-Hidayah. Nah, sehingga jangan sampai rumah jurnal yang kita miliki ini, teman-teman mahasiswa maupun dosen, khususnya mahasiswa ini tidak mau untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Nah, ini sangat disayangkan. Sehingga wadah ini menjadi suatu kebanggaan, daya tarik sehingga nanti mahasiswa bisa mempublikasikan karya ilmiahnya. Baik, langsung saja kepada Al-Ustadz kandidat magister ya komputer kita, kepala IT kita. Alhamdulillah beliau sebentar lagi akan selesai menempuh gelar magisternya. Kita doakan mudah-mudahan di bulan Februari ini beliau sudah berhak menyandang gelar sarjana MKom. Seperti Al-Ustadz Pak Meta saya lihat embel-embel belakangnya Meta SPD gitu. Masya Allah udah sangat pede gitu ini. Kepada Al-Ustadz Agus Mailana, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan materi dari pembekalan jurnal mahasiswa. Tafadhol ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua STAI Al-Hidayah, Dr. Unang Wahidin. Yang saya hormati Wakil Ketua 2, Pak Sarifuddin. Yang saya hormati pula Wakil Ketua 3, Dr. Fahri Fahrudin. Yang saya hormati Ketua LPPM, Ustadz Aceng Zakaria. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semua. Ini afwan ya, sebenarnya suara saya jelas ya, karena pelan banget ini saya. Jelas, bagus, jelas.
Ya, alhamdulillah. Sesuai yang diinfokan oleh Pak Ustadz Fahri ya, bahwa memang untuk tahun 2017 ke atas itu ya, bahkan nanti ada tingkat teman-teman itu, semua hasil skripsi itu harus dipublikasi. Gitu. Cuma kita nggak mau semuanya, kita mau jurnalnya aja. Ini untuk membuktikan bahwa benar teman-teman itu melakukan penelitian. Gitu ya, teman-teman itu melakukan penelitian dengan dipertanggungjawabkan secara dipublikasi secara online. Ya singkat saja mungkin di kampus lain itu ya saya sendiri di sini di STAI ini sebagai pengelola jurnal itu sering banget di WA ya, Pak bisa masuk nggak ke jurnal ini, jurnal ini. Saya tanya backgroundnya, dia masih S1 ternyata. Nah itu jadi di kampusnya itu diwajibkan untuk mempublikasi karya ilmiahnya ke jurnal di tempat lain gitu. Tapi bukan di jurnal dia, di kampus dia, tapi di kampus lain. Ya, alhamdulillah STAI nggak ada kebijakan itu. Gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Karena kalau sudah ada kebijakan itu, ya Masya Allah mungkin tugasnya makin berat lagi. Satu mencari jurnal yang udah terakreditasi, ya, yang cinta gitu maksudnya. Yang satu lagi ya harus menyesuaikan dengan template yang ada di di kampus lain. Ya itu sedikit aja. Alhamdulillah cuma di STAI cuma di jurnal lokal ya, artinya jurnal di rumah kita aja. Ya. Nah untuk flow atau alurnya ya sebelum teman-teman untuk mempublikasi jurnalnya itu yang pertama ya jelas teman-teman sudah menyiapkan artikel jurnalnya. Ya artikel jurnalnya itu nanti dibawa ke Pak Herman yang tadi Fahri jelaskan dia sebagai editor layout ya. Nah setelah lolos dari Pak Herman nanti saya cek lagi juga itu udah sesuai nggak dengan susunan layoutnya atau template-nya bahkan dari penulisan daftar pustakanya dan sebagainya. Nah selanjutnya nanti kita akan lakukan cek plagiasi. Nah di sini nih, di sini banyak teman-teman ya bahkan kakak tingkat sendiri ya untuk proceeding-nya aja itu masih banyak yang kena lah gitu ya. Nah, toleransi dari kita itu maksimal itu 30%. Tapi perlu diketahui ya teman-teman bahwa plagiasi itu bukan kriminal ya. Jadi ada istilah plagiarism is not a crime. Artinya itu cuma tata bahasanya aja. Karena ya pastilah teman-teman sudah banyak lah karya ilmiah yang judulnya hampir mirip-mirip gitu. Cuma objeknya aja yang berbeda gitu. Kalau misalnya penelitiannya di lapangan gitu. Atau mungkin ya metodenya aja yang beda kalau misalnya penelitiannya studi pustaka. Nah, setelah dicek plagiasi, setelah lolos baru kami akan publikasi jurnal tersebut. Nah, singkat saja memang untuk terbitan itu kita bulan Juni dan Desember. Nah, untuk kuotanya itu ini saya belum pasti, cuman nanti dari yang sudah ya, itu nanti saya kuotain setiap terbitan itu 10 sampai 15 artikel. Ya, jadi misalnya di sini yang hadir itu ada 80 dikurang co-host ya 4 berarti ada 76. Nah, kalau misalnya 76 ini sudah siap ya, berarti ada teman-teman itu mungkin kalau misalnya sampai 15 ya, berarti di terbitan selanjutnya gitu ya. Kita punya artikel banyak nih untuk diterbitkan selanjutnya. Tapi jangan khawatir, bukan berarti kalau misalnya teman-teman ngantri untuk diterbitkan itu nggak bisa ngambil ijazah gitu ya. Nanti dari tim editor layout sama saya ya itu nanti saya kasih surat untuk lolos gitu ya, lolos plagiasi dan lolos siap untuk dipublikasi. Nah itu nanti akan dibawa ke kaprodinya masing-masing. Setelah ditandatangan kaprodi itu sebagai bukti untuk ngambil ijazah mungkin ya, nanti kebijakannya seperti apa nanti akan dijelaskan secara detail. Nah itu flow atau aturan atau alurnya gimana sih cara menerbitkan satu artikel di STL Hidayah. Oke, sebelumnya nanti saya akan share, saya mau share dulu. Ini ada template-nya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang template dari artikel jurnal yang nanti teman-teman buat. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya. Ya, di sini ada
Template-nya nanti teman-teman bisa download dari web jurnal atau nanti saya share sekalian di Zoom meeting ini. Nah, pertama jelas judul artikelnya. Nah, di sini ditulis penulis pertama. Nah, penulis pertama ini jelas ya mahasiswa ya, teman-teman sekalian semua. Terus penulis kedua, nah ini bisa pembimbingnya, bisa pembimbing apa namanya skripsi ya. Pembimbing skripsi satu dan pembimbing skripsi kedua. Nah, afiliasinya itu ya kayak contoh dia dari mana ya, misalnya teman-teman mahasiswa STAI Al-Hidayah gitu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua ditulis juga misalnya dosen prodi apa ya, STAI Al-Hidayah. Yang ketiga dan seterusnya juga sama ditulis afiliasinya. Emailnya juga jangan lupa ditulis. Ya ini saya sering banget nemuin nih ada email tuh cuma satu, cuma penulis pertamanya aja gitu. Nah, ini tiga-tiganya sudah harus ditulis nih ya emailnya. Nah, untuk abstrak ini kita ada dua ya, ada dua bahasa ya, abstrak dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi teman-teman ditranslate dulu, ya bebaslah menggunakan Google Translate juga nggak apa-apa, atau ditranslate sendiri juga nggak apa-apa. Nah, menggunakan abstrak dalam bahasa Inggris dan abstrak dalam bahasa Indonesia. Yang perlu diperhatikan dalam abstrak itu, selain fontnya, di sini ada font, nah ini yang penting. Ada pokok permasalahannya, tujuan penelitian maksudnya, dan metode, hasil penelitian dan kesimpulannya. Nah ini 4 ini harus ada nih dalam abstrak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, maaf 5 harus ada. Ya kadang abstraknya itu panjang banget, ini saya pernah nemuin juga abstrak sampai berparagraf-paragraf. Tadi yang sudah dijelaskan sama Ustadz Fahri, abstrak itu 150 sampai 200 kata. Gitu ya. Dan nggak boleh abstrak itu pakai angka, misalnya hasil ya, misalnya hasil atau kesimpulan dari penelitian ini hasilnya 1, ini, 2, ini, jangan begitu. Ya abstrak itu dibuat mengalir ya, misalnya penelitian ini mendapatkan hasil seperti ini gitu, mengalir lah gitu, nggak boleh dibuat tingkatan 1, 2 atau nomoran dan sebagainya. Dan tidak boleh ada footnote atau referensi ya, tanpa referensi. Jadi nggak ada nih di abstrak ini referensinya. Dalam bentuk satu paragraf ya, teman-teman ya. Nah, selain abstrak itu ada juga keyword-nya. Nah, ini perlu diperhatikan, keyword itu bukan berarti yang ada di abstrak. Ya, keyword itu bisa teman-teman masukkan yang ada di artikel jurnal. Ya, keyword ini gunanya untuk apa? Ya, supaya kalau kita cari di Google, kita search di Google, itu masuk artikel teman-teman itu bisa di halaman pertama gitu. Itu sampai segitunya keyword yang ada di sini nih, karena nanti di website jurnalnya ini saya masukkan di keywordnya. Ya, makanya jangan misalnya penelitiannya tentang tafsir gitu ya, terus keywordnya tafsir, ya jangan kayak gitu, itu kan nggak unik ya, keyword itu kan unik, gitulah. Dan minimal 3 keyword, ya 3 keyword. Selanjutnya pendahuluan, ini mah nggak perlu saya jelasin, tinjauan pustaka dan landasan teori juga nggak perlu saya jelasin. Metode juga tadi Ustadz Fahri sudah menjelaskan, nggak perlu secara detail ya, karena ini buat jurnal. Hasil dan pembahasan juga nggak perlu nggak perlu detail banget ya. Kalau memang ada tabel, dibuat tabelnya. Ya, kalau ada diagramnya, ya dimasukkan diagramnya juga. Ya, kesimpulan juga harus ada ya, kesimpulan dari penelitian seperti apa. Dan yang lumayan penting juga yaitu saran dan ucapan terima kasih. Maksud saran ini adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Ya, misalnya teman-teman membuat penelitian tentang metode Umi gitu misalnya dalam menghafal Quran. Nah, sarannya teman-teman nanti disarankan mungkin bisa menggunakan metode lain dalam menghafal Quran gitu. Nah, itu saran di situ. Ini untuk apa? Supaya pembaca bisa tahu, oh ternyata artikel teman-teman ini baru sekedar metode Umi. Nanti dia mau bikin lagi metode apa gitu. Dengan mungkin judul yang hampir mirip gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan ini yang nanti saya jelaskan secara detail yaitu tentang daftar pustaka. Ya, daftar pustaka kita ya menggunakan aplikasi ini Mendeley ya, sorry pakai Mendeley. Ya, menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley itu seperti apa? Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan atau yang belum menggunakan nanti saya jelaskan. Dan
untuk daftar pustaka yang dimasukkan ke dalam jurnal itu boleh semua juga yang ada di skripsi, boleh sebagian. Tapi yang pentingnya adalah ini, minimal 10 judul literatur ilmiah, ya. 80% itu premier. Maksudnya premier ini adalah dari jurnal ya, dari jurnal, dan itu maksimal 5 tahun terakhir. Jadi misalnya teman-teman nyusunnya itu 2021, berarti paling terakhir itu 2016 jurnalnya, ya. Dicari yang 2016 paling terakhir. Itu jurnal, ingat jurnal, bukan buku, ya. Kalau buku itu 20%. Tapi buku juga nggak bisa 5 tahun terakhir, ya bebas. Kalau memang buku itu nggak ada cetakan terbarunya, ya misalnya kitab-kitab ulama yang lama gitu ya, mungkin dia nggak ada mencetakan baru, ya nggak apa-apa, itu dimasukkan aja. Tapi kalau jurnal yang notabene sebagai referensi primer, ya berarti dia harus 5 tahun terakhir. Ya, oke. Dari sini menggunakan Mendeley. Nah, untuk penulisan daftar pustaka ini opsional, artinya karena kita menggunakan aplikasi Mendeley, ya jadi nggak akan membuat secara manual, gitu ya. Nanti nggak akan dibuat secara manual. Oke, itu mungkin dari template-nya. Ya, nanti sekarang saya akan jelaskan tentang aplikasi Mendeley-nya sendiri. Sebentar, saya share. Oke, sudah ya, sudah muncul ya teman-teman. Nah, kita menggunakan aplikasi Mendeley. Kenapa sih gitu? Apa sih aplikasi Mendeley? Nah, aplikasi Mendeley ini adalah sebagai personal digital library. Artinya kumpulan ya, kumpulan semua referensi yang pernah kita pakai. Ya tadi mungkin teman-teman mau melanjutkan ke S2, nanti itu akan tersimpan tuh di aplikasi Mendeley-nya. Ya, dan nggak makan banyak tempat lah di komputer karena dia nanti akan tersimpan di database Mendeley. Ya dapat untuk membuat citasi dalam bentuk footnote, body note, dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, sesuai dengan kebijakan yang terbaru ya kita nggak menggunakan footnote lagi dalam membuat di skripsi dan jurnal. Jadi kita menggunakan body note. Ya, kita menggunakan body note di jurnalnya. Tapi kalau untuk deskripsi nanti mungkin dijelaskan lagi ya, atau ada kebijakan barunya seperti apa, saya belum paham. Tapi kalau bisa sih deskripsi juga pakai body note. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh nggak kerja 2 kali masukin daftar pustaka dan citasinya. Ya, yang ketiga adalah tuntutan zaman ya. Iya, karena sebagian besar ya saat ini dalam penulisan jurnal itu pasti menggunakan aplikasi reference manager. Ya bisa Mendeley salah satunya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini singkat ya tentang Mendeley. Jadi kita bisa membuat bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis, berkolaborasi dengan peneliti lain secara online, ya, mengimpor makalah ya dari komputer satu dengan komputer yang lain kita bisa masukkan makalah-makalah yang ada di situ. Terus juga bisa menemukan makalah yang relevan yang berdasarkan apa yang Anda baca. Jadi misalnya teman-teman baca artikel nih di artikel jurnal di aplikasi Mendeley. Itu nanti akan rutin tuh secara mungkin bisa sehari sekali atau di setting secara manual. Itu nanti akan kirim ke email kita. Gitu, artikel-artikel yang hampir mirip lah dengan yang sering saya baca atau yang teman-teman baca. Nah, mengakses makalah Anda dari mana aja secara online ya. Ini jelas kita bisa akses dari mana aja gitu ya. Bahkan di handphonenya sendiri itu udah ada aplikasi Mendeley. Oke. Nah, ini singkat aja sih kalau misalnya untuk menginstal Mendeley itu memang harus praktek ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah mendownload, silakan kalau misalnya sudah mendownload ya. Kalau misalnya belum mendownload nih, downloadnya di sini di mendeley.com ya. Tinggal cari untuk Mendeley desktop. Ya nanti tampilannya seperti ini. Tinggal download aja, download Mendeley desktop for Windows. Ini untuk yang Windows. Misalnya teman-teman pakai yang Mac OS ya bisa dari sini atau Linux gitu ya. Oke, nah seterusnya, setelah mendownload nanti tinggal diinstal.
Ya, setelah di-download ini, diinstal, klik next, agree, nanti diinstal aja. Nah, nanti tinggal klik run Mendeley desktop, ya. Nah, selanjutnya nanti muncul seperti ini ya, tampilan window kayak gini. Nah, teman-teman tinggal register dulu nih. Kalau yang belum register, ya register dulu. Nanti klik register, dia nanti muncul tampilan ini. Ya, teman-teman suruh mendaftar, ya mendaftar akun. Secara gratis lah, kalau Mendeley itu gratis. Ya, oke. Nah, setelah daftar, terus kan dapat email, akun, dan passwordnya tinggal login aja. Login. Nah, nanti untuk tampilan awalnya selalu seperti ini. Ya, dia akan minta untuk menginstal Citation plugin for Microsoft Word. Jadi nanti muncul seperti ini nih, plugin untuk Microsoft Word. Ya, nanti saya tampilkan deh pluginnya seperti apa. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik install now. Ya, ini udah selesai nih. Ini berarti kalau statusnya seperti ini berarti sudah terinstall. Dan di Microsoft Word-nya di tab Preferences ya, tab Preferences itu ada Mendeley Site-O-Matic namanya. Ya. Oke, nah ini proses instalasi berarti sudah selesai. Teman-teman sudah selesai, nah tinggal memasukkan artikel-artikelnya atau artikel referensi yang kita gunakan dalam menulis skripsi atau nulis jurnal. Ya. Nah, ini untuk halaman awalnya. Nah, ini nanti tampilan seperti ini ya. Ini kebetulan tampilannya pakai Word versi 2007. Nah, 2007 itu juga udah bisa sebenarnya. Ya, 2010, 2013, 16, 19 itu bisa semua di sini. Ya. Nah, di sini muncul ada pilihan Open Mendeley. Kalau teman-teman klik Open Mendeley, nanti dia akan membuka aplikasi Mendeley-nya. Oke. Ya, kalau misalnya ini udah ada, ya udah pasti sudah udah masuk ya ke Microsoft Word-nya. Tapi kadang ada yang nggak muncul nih. Ya, kalau nggak muncul, teman-teman buka Microsoft Word-nya itu di File, Options, terus di bagian Add-ins, ya, terus diklik Go, nanti cari Mendeley, ya terus langsung di checklist, langsung klik OK. Ya, di sini biasanya ada nih nanti, tinggal ya langsung muncullah di halaman referensinya di sini ya. Nah, tadi ya kita di template yang tadi kita kan dia menggunakan stylenya itu CMS ya. Nah, teman-teman di aplikasi Mendeley di Microsoft Word-nya ini ada bagian style. Nah, di sini ada pilihan CMS itu adalah panjangan dari Chicago Manual of Style. Nah, di sini ada pilihan author date, full note, sama note. Nah, kalau yang body note, kita pakai yang author date ya. Jadi Chicago Manual of Style edisi ke-17, terus pilihnya author, terus garis strip, date gitu ya. Kalau full note ini dia membuat body footnote. Kalau full note ini membuat footnote, kalau author date membuat body note. Oke, nah kalau udah selesai, ya udah, nah itu baru kita bisa pakai. Nah dari aplikasi Mendeley itu kita bisa menggunakan masukkan data-data referensi kita itu secara manual, ya bisa juga dimasukkan filenya. Nah ini kita nggak akan belajar ke sini dan mengambil. Nah yang paling penting itu adalah mengambil data dari Google Scholar, ya. Oke lanjut. Nah kalau misalnya manual, misalnya teman-teman punya buku nih, ya kan referensinya bukunya kitabnya udah lama banget lah gitu ya. Nah kan itu harus dimasukin secara manual karena nggak mungkin kita scan satu-satu bukunya ya. Nah di manual itu ada di bagian add ya di sebelah kanan ini add. Nah terus ada pilihan add entry manually. Oke. Nah di sini nanti akan muncul seperti ini nih ya. Type-nya dipilih buku ya kalau misalnya buku atau jurnal juga boleh ya. Nah terus nanti muncul tampilan seperti ini diisi aja semua yang di sini. Utamanya adalah yang ada bintangnya. Yang ada bintangnya. Itu nanti tinggal teman-teman isi. Nah, terus setelah itu tinggal klik save. Oke. Nah, misalnya contoh, misalnya kayak gini nih ya. Dia dari majalah, ya, etika kesehatan dan sebagainya. Nah, publikasinya dari mana nih majalahnya? Nama majalahnya apa? Ya, terus tinggal di authornya. Nah, penulisan penulis itu nama belakang dulu ya, teman-teman ya. Nama belakang, koma, nama depan. Gitu, last name, terus first name. Nah, gimana kalau misalnya namanya cuma satu kata aja?
ya dua-duanya harus dimasukkan. Misalnya namanya kayak Pak Sarif gitu ya, Pak Sarifudin gitu ya. Berarti nama belakangnya ya Sarifudin, nama depannya ya Sarifudin gitu. Jadi tulisannya Sarifudin, Sarifudin. Ya nggak boleh nulis cuma satu, misalnya Sarifudin aja gitu ya. Nanti di daftar pustakanya itu hilang tuh Sarifudin titik strip gitu ya. Nah itu nggak boleh ya, dalam aturan penulisan daftar pustaka seperti itu nggak boleh. Nah ini saya nggak akan menjelaskan ini, saya juga nggak akan menjelaskan. Lanjut. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah mengambil data di Google Scholar. Nah, salah satu tempat referensi mencari jurnal yaitu ada di Google Scholar. Ya, teman-teman juga tinggal cari Google Scholar. Nah, di situ tinggal diketik aja artikelnya. Misalnya mau cari tentang metode menghafal Quran, nanti akan muncul semua artikel. Ya, bedanya Google dan Google Scholar itu ya kalau misalnya Google Scholar, kalau kita mencari keyword yang kita ketik di Google Scholar itu adalah hasil-hasil publikasi, ya hasil-hasil publikasi. Sedangkan kalau di Google yang biasa, kalau kita ketiknya keywordnya metode menghafal gitu ya, nanti yang muncul ya ada website, ada mungkin ada buku juga, ada juga karya apa publikasi juga ada, tapi campur aduk lah. Tapi kalau di yang Google Scholar adalah publikasi yang sudah atau karya ilmiah yang sudah dipublikasi. Nah, nanti tinggal teman-teman cari nih, misalnya di sini adalah jaringan utama Timur Tengah dan bla bla bla, tinggal diklik judulnya ya. Nah, terus tinggal diklik ini nih, ini ada ikon petik ya. Ini kan kutip ya. Nah, tinggal cari mau pakai yang Revman atau apa. Nah, ini contohnya pakai Revman ya. Nah, terus di aplikasi Mendeley-nya tinggal di file, import ya. Terus tinggal di open aja, nanti tinggal cari Revman yang tadi teman-teman sudah download. Atau juga bisa juga kita input secara manual. Ya tadi ya, misalnya kita klik ini nih, ini kan udah ada namanya ini. Udah ada namanya, udah ada tahunnya, ada publikasinya di mana, dan ini deskripsi singkat. Ya ini tinggal kita pindahkan ke aplikasi Mendeley-nya. Oke, nah itu untuk yang singkat aja ya. Jadi saya akan share juga ntar aplikasi Mendeley-nya. Oke, saya share. Oke ya, sudah tampil ya teman-teman. Nah ini contoh, ini aplikasi Mendeley desktop yang saya punya. Nah kalau misalnya teman-teman belum pernah pakai, ini biasanya di tengah ini adalah kosong nih. Ya, jadi artikel-artikel yang teman-teman pernah masukkan di sini munculnya di tengah sini. Ya, atau juga bisa juga di sini karena ini filter by author. Jadi penulis-penulisnya bisa di sini juga. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah membuat folder, ya bisa juga masuk ke sini. Ya, contoh misalnya di sini ada COVID-19, ini adalah artikel-artikel tentang COVID lah, penelitian tentang COVID. Ya, misalnya juga ada manajemen data. Nah, ini aplikasi tentang manajemen data. Semuanya di sini bisa masuk di sini ya. Nah, yang tadi saya akan mempraktekkan di sini ya, add manually. Ya, teman-teman tinggal klik ini, add entry manually. Nah, ini contohnya. Misalnya type-nya, tipenya apa? Buku. Nah, kan? Nah, buku ini judulnya. Nah, dimasukkan judulnya di sini. Diketik judulnya. Ya, setelah itu langsung masukkan author-nya. Nanti dia ada penjelasan ini ya. Last name dulu, ya kan? Last name dulu, koma first name. Nah, kalau penulisnya ada dua, ya teman-teman di-enter aja. Ya, di-enter aja. Contoh misalnya saya buatkan sistem komputer, misalnya judulnya. Autornya misalnya saya, Elana, Agus. Terus ada dua, misalnya Pak Sarif. Misalnya Pak Sarif tuh kan cuma satu ya. Sarifudin, Sarifudin. Nah, kalau udah selesai ya sudah. Nah, begini ya. Nah, tahunnya, tahun berapa ini terbitnya? Ya, misalnya tahun 2019. Page-nya ini adalah jumlah halaman ya. Kalau misalnya tipenya ini adalah buku, berarti jumlah halaman yang ada di buku itu. Tapi kalau misalnya teman-teman tipenya di sini adalah jurnal,
ya. Nah, halamannya itu dari halaman berapa sampai ke berapa gitu. Nah, itu biasanya ada tuh di artikel jurnalnya tuh. Di bawah itu suka ada halaman dia mulainya dari halaman berapa, terus endingnya halaman berapa. Nah, itu yang untuk halaman ya. Tapi kalau untuk buku, dia total halaman aja. Nah, kalau abstrak ini opsional, artinya teman-teman boleh diketik, di copy, atau nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini ada kota. Ini author keyword nggak usah dimasukin ya. Nggak usah dimasukin, teksnya juga nggak usah. Yang penting di sini ada kota, city, kota terbit, edisi. Nah, edisinya berapa? Kalau misalnya dia terbitnya sampai berkali-kali gitu, misalnya edisi pertama, edisi kedua. Nah, teman-teman punyanya edisi berapa gitu ya. Yang teman-teman pakai sebagai acuan referensi itu edisi berapa? Ditulis di sini. Ya. Publisher adalah penerbitnya. Ya, kalau udah selesai ya sudah, tinggal itu aja yang diisi. Jadi yang diisi adalah kota, misalnya Bogor, saya isi publishernya, misalnya STAI Al Hidayah. Tahunnya tadi ya, tahun 2019, nah misalnya halamannya cuma 50 buku lah, 50 halaman. Kalau sudah selesai tinggal di save, nah nanti akan muncul di sini. Ya, nanti akan muncul di tengah-tengah sini nih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya file PDF-nya, ya punya file PDF-nya, nah itu bisa di klik add, terus add file, nah tinggal cari file PDF-nya di mana. Ya, contoh misalnya ini nih, saya punya file PDF ini. Nah, ini kebetulan punya Pak Unang, tapi sudah saya masukin. Nah, kalau teman-teman punya file PDF-nya, nanti ada logonya di sini ya, PDF, ya ini ada logo PDF. Dan bisa kita baca, gitu. Misalnya tadi nih saya tambahkan, punya Pak Unang, implementasi literasi media. Double klik aja, nah ini jurnalnya. Ya, nah ini kita bisa baca nih, kita bisa baca di aplikasi Mendeley-nya, atau juga kita bisa baca di handphone. Oke, nah ini untuk yang aplikasi Mendeley-nya. Nah, sedangkan di Microsoft Word-nya kita masukkan, sebentar saya share dulu. File. Oke ya, sudah muncul ya teman-teman. Nah, dia ada muncul di tab References. Nah, ini nih ya. Ini nama grupnya, Mendeley Set-O-Matic. Nah, tadi stylenya, teman-teman pilih dulu. Pilih yang Chicago Manual of Style, versi atau edisi ke-17. Pilihnya yang Author Date. Oke, nah ini pastikan dulu nih, di Mendeley Desktop-nya juga sudah, stylenya sudah menggunakan CMS tadi. Ya, kita coba dulu buka aplikasi Mendeley-nya. Station Style. Oke, saya sudah ganti. Ya, oke. Nah, ini sudah author date. Nah, tinggal kita cari nih. Tadi misalnya ada gini ya, ada kata-kata komputer adalah struktur dari SDM, software, dan hardware. Oke. Nah, ini kita misalnya kita mengutip dari kata siapa nih? Ya, langsung masukkan nih citasinya. Tinggal diklik insert citation, tinggal dicari penulisnya. Teman-teman nanti bisa mencari penulisnya atau judulnya, judul bukunya. Nah, tadi misalnya tadi saya buat sistem komputer ya. Sistem komputer. Muncul nggak di sini? Punya Agus. Nah, ini ada nih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa, ya bisa juga cari nama penulisnya. Misalnya Mailana. Nah, ini ya, misalnya ini. Oke, kalau sudah tinggal diklik oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, Mailana and Saripudin tahun 2019. Nah, untuk penulisan sitasi menggunakan stylenya ada CMS-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti di buku panduannya bukan CMS, misalnya oh dia pakainya apa stylenya gitu ya, tinggal diganti aja style ininya. Apa itu adalah kepanjangan dari ini ya, American Psychology Association.
yang ke-6, edisi ke-6. Tinggal diganti aja. Nah, nanti dia akan berubah secara manual. Secara otomatis maksud saya. Terus juga ya misalnya mau diganti yang lain juga dia akan berubah secara otomatis. Nah, setelah selesai, teman-teman kan nanti buat juga daftar pustaka ya. Daftar pustakanya. Nah, kalau misalnya sudah masuk semua citasinya ya mudah aja, tinggal di tab references, misalnya ini dia halaman daftar pustakanya, tinggal diklik aja ini, insert bibliografi. Masuk nih. Nah, ini daftar pustakanya. Nanti teman-teman tinggal buat aja dulu ini, misalnya contoh saya buat halaman namanya daftar pustaka ya. Sini. Daftar pustaka. Oke. Ya udah, tinggal di tab references, insert bibliografi. Nah, selesai. Nah, jadi ini mengurangi kesalahan kalau misalnya teman-teman membuat citasinya, ini kalau yang kejadian ya, sering juga kejadian yang manual. Jadi di citasinya ada nih, di sininya ada di artikelnya, tapi di daftar pustakanya nggak ada. Nah, itu untuk mengurangi hal seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ada di daftar pustaka tapi nggak ada di sininya gitu. Nah, kalau mau nambahin gimana? Nah, kalau misalnya mau nambahin citasinya yang lain lah, misalnya ya saya tambahkan lagi dari, misalnya saya punya Pak Unang tadi ya, punya Pak Unang nih, ya Wahidin, punya Pak Unang, misalnya dia tentang media adalah apalah gitu ya. Nah, ini perkataan dari Pak Unang, dari jurnal Pak Unang. Kita masukkan, enter, oke. Nah, di daftar pustakanya masih satu, udah langsung otomatis. Jadi ini tadi ya, mengurangi kesalahan dalam penulisan daftar pustaka dan citasi. Nah, untuk kedepannya, penggunaan aplikasi Mendeley ini nanti di training juga nih dosen-dosennya, gitu ya. Jadi supaya kita satu suara lah, misalnya stylenya tadi pakai Chicago dan menggunakan aplikasi Mendeley, ya penulisannya seperti ini, gitu ya, supaya nggak ini aja tadi ya, nggak miskomunikasi lah antara dosen dan pengujinya. Ya mungkin itu aja ya untuk aplikasi Mendeley sekarang ya. Jadi teman-teman nanti kalau nanti juga ada sesi tanya jawab kan, silakan untuk tanya jawab bisa di sesi selanjutnya. Dari sesi saya sudah cukup Pak Sarip, saya kembalikan ke Pak Sarip. Silakan Pak Sarip. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus Mailana yang telah memberikan materi dari pembekalan jurnal mahasiswa. Baik, ini mungkin dalam benak pikiran teman-teman mahasiswa dan mahasiswi masih belum paham. Ya, jangankan mahasiswi saya juga secara pribadi terus terang ini belum paham ini. Nah, jadi intinya adalah karena keterbatasan waktu ya. Nanti mungkin teman-teman sambil berjalan bisa secara pribadi tanyakan kepada Pak Agus atau mungkin nanti minta bantuannya kepada rekan-rekan, mungkin Pak Ustadz Meta SPDI ini atau mungkin Pak Yusuf ya SPDI ini calon kandidat. Kalau seandainya paham bisa memberikan pencerahan atau pemahaman tentang materi khususnya dalam membuat mengupload atau mungkin membuat jurnal mahasiswa. Nah, baik, mungkin di sesi selanjutnya ini mungkin diharapkan teman-teman lebih aktif lagi bertanya tentang materi-materi atau khususnya penyampaian dari Pak Agus tadi, sehingga diharapkan lebih semakin paham bagi yang sudah paham atau mungkin lebih paham bagi yang belum paham. Baik, acara selanjutnya adalah yaitu acara diskusi ya.
atau ada pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Baik, kita buka. Baik, silakan ada yang bertanya. Ibu Haji Neneng, Pak Rizwan. Halo. Bu Neneng, silakan Bu Neneng. Bismillah. Ana mau Ya. nanya, Ana kan udah download ya aplikasinya, tapi belum login terus ya. Kenapa ya? Apa emailnya harus khusus? Belum loginnya kayak gimana Bu? Apa Ibu udah register atau udah daftar belum? Nah, itunya ditolak terus. Hah, ditolak? Registrasinya, ya. Ditolaknya tuh kayak gimana Bu? Aduh, jadi nggak bisa jelasin ya. Ya kalau misalnya daftar itu, udah dimasukin apa email, terus Ah. password juga. ah, Dari situ nggak apa ditolak terus. Apa karena mungkin emailnya harus khusus atau memang gimana, Pak? ya kalau email khusus sih enggak ya Bu ya. Pakai email yang dari kampus juga bisa atau email pribadi Ibu juga bisa. Nah itu ya. Jadi bisa langsung daftar juga. Gitu. Jadi nggak ada email khusus. Makanya saya bingung juga apa namanya nggak bisanya itu kenapa Oh gitu. iya, apakah harus di laptop atau kan anak nge-downloadnya di ini ya di HP? Hmm. Oh, sama aja. Ya kalau untuk daftar sih bisa di mana aja, bisa di handphone, bisa di laptop juga bisa. Cuma aksesnya juga bisa di dua-duanya juga bisa. Gitu. Makanya kan tadi saya bingung ya masa apa nggak bisanya di kenapa gitu ditolaknya. Gitu. Ya mungkin nanti Ibu bisa ke kampus lah biar gampang ininya komunikasinya ya. Insya Allah akan nyoba lagi. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya, Iya, sama-sama. baik. Baik, ada lagi? Ada. Ya, silakan siapa? Ya, silakan. Ya, Ibu Niswa, silakan Ibu Niswa. Jangan berebut. Ini mau nanya, kalau buat daftar pustaka itu pakai style apa? Iya, Silakan kalau Pak Gus. daftar pustaka, kalau yang di jurnal tadi, kan tadi saya udah share apa template jurnalnya ya. Kita menggunakan Chicago Manual of Style, tapi yang author date, gitu ya. Ada nggak di aplikasi Mendeley-nya, bisa nggak? Oh iya ada. Nah, itu ya, pakai yang itu. Oke, ada lagi? Cukup? Zat izin tanya, Zat. Ya, silakan. Haus ilmu kayaknya Pak Ketua BEM kita nih. Silakan Pak Ketua BEM. Ini Fahmi, Zat. Oh, Fahmi. Silakan. Ini kan apa? Sangat rumit ya. Jadi apa pembahasannya juga tadi cepat banget gitu. Kira-kira ada pelatihan ulang apa enggak, Zat? Biar lebih jelas bisa dipahami gitu. Karena kalau cuman sekilas aja ini kurang kayaknya seperti itu. Oke, baik. Baik, sebenarnya gini, terus terang kami itu secara ideal kegiatan pembekalan yang disampaikan oleh Pak Agus idealnya adalah offline. Karena di situ diharapkan teman-teman mahasiswa membawa laptop, kemudian membuka, kemudian di situ bisa langsung dipraktekkan. Sehingga di situ juga Pak Agus bisa langsung memberikan pencerahan atau bahasanya adalah melihat, menanyakan gimana sudah berhasil belum, gimana gini-gini sebagainya. Ini sama persis ketika pelatihan dosen terkait bagaimana tata cara pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara daring, Google Meeting dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini lebih optimal. Akan tetapi di masa pandemi COVID-19 ini kami pihak lembaga ya perlu memperhatikan protokol kesehatan. Ya, saya khawatir kalau kita lihat jumlahnya itu kan otomatis sekitar 50 lebih. Ini
ada sebangsa pembubaran dari Satpol PP dan sebagainya gitu. Sehingga ya kami dengan terpaksa melaksanakan kegiatan pembekalan jurnal mahasiswa ini dengan online. Nah, kan tetapi ini masukan juga bagi kami ya. Intinya adalah ini akan kita tindak lanjuti dikarenakan saya baca juga di di chat-chat mahasiswa itu belum paham gitu. Nah, jadi afan Ustadz bisa di-share materinya, terus suaranya putus-putus, belum paham misalkan izin bertanya atau lain sebagainya. Ini intinya hampir mahasiswa ini belum paham tentang bagaimana sih cara membuat karya ilmiah jurnal khususnya untuk Mendeley gitu. Baik, nanti kita akan ini kan ya. Baik, selanjutnya silakan. Ya, Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Iya, siapa? Siapa nih? Saya Meta Kurnia Putra, Ustadz. SPD ya. Silakan Pak Ustadz Meta. Mau ngomong. Ya. Terkait aplikasi ini ya, mungkin nanti aspirasi teman-teman bahwa perlu adanya tutorial atau pelatihan lanjutan ya, karena memang ini untuk jurnal, sedangkan sebelum jurnal kan kita harus menyelesaikan skripsi. Terkait dengan skripsi, ketika pembekalan kemarin itu kan beberapa ada yang beda dengan penulisan jurnal nih. Contohnya kayak di pembekalan tahun lalu itu adalah kita menggunakan footnote, sedangkan di jurnal menggunakan body note ya. Kemudian standar penulisannya menggunakan apa kalau nggak salah. Kalau di jurnal ini adalah CMS. Maka dari itu kami minta kalau bisa, terutama di Ketua Kaprodi ya, supaya ada korelasi sehingga betul kata Pak Ustadz Agus Mailana, tidak perlu adanya pembuatan double gitu ya ketika skripsi pakai footnote. Hilang. Ya, Pak Meta. Halo. Ya. Silakan dilanjut pertanyaannya. Udah tadi kan? Udah. Ya, ini enggak tadi suara saya, Ustaz? Terakhirnya, pertanyaan terakhirnya itu terputus. Oh ya, jadi intinya kalau bisa ada kebijakan dari Ketua Kaprodi gitu terkait dengan persamaan antara penulisan skripsi dengan jurnal, karena sebagaimana pembekalan yang tahun lalu kan menggunakan footnote, sedangkan ini jurnal menggunakan body note. Kemudian dari sisi penulisan menggunakan apa American itu, sehingga kalau jurnal kan CMS gitu. Jadi sehingga kata Ustadz Agus Mailana betul itu tidak perlu ada kerja dua kali begitu, Ustadz. Itu aja sih mungkin untuk di kebijakannya ditinjau ulang. Syukran, Ustadz. Oke. Baik, terima kasih Pak Meta. Jadi ditangkap. Jadi intinya adalah nanti akan kita coba untuk sampaikan kepada manajemen. Pada intinya adalah karya ilmiah teman-teman mahasiswa dan mahasiswi itu intinya sama karya ilmiahnya. Ya, misalkan teman-teman telah selesai kegiatan munakosah. Nah, kemudian itu kan udah selesai. Nah, kemudian skripsi itu akan kita publikasikan. Nah, cuman dalam bentuk bukan sama persis seperti skripsi. Emang ini ada kerjaan juga mungkin dari mahasiswa dan juga mahasiswi, karena memindahkan format skripsi yang sudah selesai dengan format jurnal. Nah, kenapa tadi memang ada perubahan di di body note atau footnote ke body note.
Walaupun memang sebenarnya tinggal memindahkan saja gitu. Tapi ini kan memang kerja 2 kali. Atau mungkin silakan Pak Agus untuk bisa memberikan pencerahan karena mungkin sebelumnya Pak Agus sudah sudah pernah merapatkan kepada pihak yang terkait. Silakan Pak Agus. Ya, ini masih abu-abu sebenarnya. Kita waktu itu rapat terakhir memang waktu itu mau diobrolkan ke Kaprodi dan wakil ketua 1 gitu untuk permasalahan seperti ini karena yang sekarang pun yang udah bimbingan juga belum banyak gitu, artinya kalaupun mau dirubah itu masih kekejar gitu ya. Cuma kalau saya pribadi dari kami ya, dari pengolah jurnal ya, Ustadz Fahri juga mungkin masih setuju gitu ya, kita udah rubah aja semua gitu karena ya tadi kerja 2 kali itu memang memindahkan footnote, apalagi footnote yang dimaksud di pedoman penulisan skripsi itu manual. Ya, footnote dalam bentuk manual. Artinya ya maaf perbedaan dosen pembimbing dan dosen penguji dalam penulisan footnote itu kadang beda. Gitu ya. Tapi kalau udah menggunakan aplikasi, ya itu udah nggak bisa dibedakan lagi, udah nggak ada tuh. Jadi nggak bisa tuh dosen itu menyalahkan, oh ini salah nih gitu. Kalau misalnya pun dosennya masih bilang salah kayak gitu, ya tinggal ditunjukkan aja kita pakai aplikasi ini dan pedoman penulisan skripsi pun sudah menggunakan aplikasi ini gitu. Dan secara ininya pun harusnya dosen penguji itu nggak mengkomentari itu gitu ya. Artinya yang harus dikomentari kan substansi dari skripsinya itu. Itu ya. Jadi kalau saya jawab tadi mungkin baiknya memang ya kalau saya nggak bisa memutuskan gitu. Tapi untuk amannya memang ya teman-teman sudah harus menggunakan aplikasi Mendeley ini gitu ya. Mungkin nanti kebijakan selanjutnya seperti apa ya tadi saya sudah bilang rapat terakhir itu yang sudah masuk ke bimbingan itu masih bisa dihitung jari lah gitu, jari sebelah kanan gitu ya, artinya cuma satu tangan doang gitu. Nah artinya kan masih bisa kekejar gitu ya. Ya mungkin Ustadz Fahri bisa menambahkan Ustadz, Ana juga belum dapat nih Ustadz bayangan Ustadz. Kalau bayangan susah didapat Pak. Antum jangan ngejar-ngejar bayangan makanya. Gimana Ustadz? Baik, terima kasih. Ini menunjukkan antusiasme mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi, insya Allah, gitu ya. Jadi nggak tahu apa Meta doang, apa yang lain juga pada tidur, saya nggak tahu. Tapi kita harus berjalan karena apa? Karena tadi kata Pak Agus memang kemarin itu kan kita bertanya kira-kira yang bimbingan itu sudah berapa banyak gitu ya. Ternyata memang belum cukup banyak. Artinya sebetulnya sangat memungkinkan untuk sistem panduan penulisan skripsi yang terkait dengan footnote dan lain sebagainya itu dirubah menggunakan sistem aplikasi Mendeley gitu maksudnya, mumpung dari sekarang. Dan itu sudah jauh-jauh hari memang kita sampaikan seiring dengan diputuskannya kewajiban mahasiswa untuk mempublish skripsi mereka dalam bentuk jurnal begitu. Ala kulli hal, saya pikir ini bukan menjadi hambatan insya Allah buat teman-teman. Yang pasti itu proses dijalankan gitu ya. Kemudian jadi tidak menghambat karena gara-gara keputusannya masih digantung pakai Mendeley apa nggak pakai Mendeley gitu. Lantas antum dengan alasan ini penulisannya ditunda gitu kan. Nggak juga begitu. Jadi nulis aja sambil berjalan sampai nanti kita memberikan jawaban pasti terkait dengan aplikasi ini gitu kan, apakah itu akan juga dibakukan dalam panduan penulisan skripsi yang mahasiswa 2017, ini kan bicaranya 2017 ya ke atas, atau memang tidak. Kalau saya sih sepertinya akan dibakukan gitu. Kenapa? Karena SK ini kan ke depan terus berjalan gitu kok, tidak mungkin gitu ya akan terhenti, dan tujuannya sekali lagi memang tadi disampaikan ini sudah menjadi standarisasi nasional dan internasional. Yang berikutnya Pak Agus tadi menyinggung dan itu betul, penggunaan manual itu ini jujur saja tidak semua dosen pembimbing juga dan penguji terkadang menguasai buku panduan penulisan. Kadang mereka
menilai itu atas dasar pengalaman dulu mereka menulis gitu loh. Sehingga kadang yang jadi korban kan mahasiswa. Karena kalau menjawab sidang itu kan harus metodologis dan logis gitu. Ketika ditanya, ini kenapa footnote-nya seperti ini? Ini sesuai dengan buku panduannya. Malah buku panduannya disalahin gitu. Kenapa? Karena tadi berbasis pada pengalaman dosen penguji masing-masing yang pada akhirnya mahasiswa juga jadi kebingungan. Nah, makanya kalau dengan sistem aplikasi nggak ada yang komplain. Nah, dari sini sebetulnya ada jawaban yang pasti akan dibakukan. Kenapa? Karena setelah ini kita akan mengadakan pelatihan dosen terkait dengan sistem Mendeley ini, gitu loh. Ya Pak Agus ya. Jadi setelah ini bukan hanya mahasiswa gitu kan yang akan disosialisasikan terkait jurnal, tapi juga dosen gitu. Artinya dosen juga mulai digiring gitu kan pada aplikasi yang baru dan mereka nanti sudah paham gitu sehingga tidak kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga memang disistemkan dalam buku panduan penulisan skripsi ini bukan ranah kami sebagai pengelola jurnal gitu ya. Nanti kita akan coba desak gitu ya untuk ditaikkan ke atas ke Wakas 1 sehingga bisa disosialisasikan di kaprodi masing-masing. Kemudian terkait masalah belum jelas, ya memang akan sangat belum jelas lah gitu ya. Dengan waktu singkat, dengan sistem pelatihan yang serba singkat, kita membuka peluang juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau berkunjung ke STAIA gitu maksudnya, gitu ya. Kalau diadakan secara offline dengan durasi atau jumlah mahasiswa yang cukup besar gitu ya, ini bukan kewenangan saya terus terang saja gitu ya. Nanti Pak Ketua mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau kita sih senang-senang aja gitu ya. Nanti kita akan coba bicara Pak Ketua nih, kita mau ngadain offline disetujui apa enggak gitu. Itu tergantung jawaban Pak Ketua gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau datang bertanya kemudian belajar secara offline gitu kan, silakan saja. Kalau datang masing-masing kan gitu ya, itu kan cuma satu-satu. Seperti hanya teman-teman yang lain ada yang ujian komprehensif, ada yang ujian terbuka, ada yang mungkin dalam skala kecil nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah, silakan saja datang berkunjung ke STAI, ke Pak Agus atau ke saya gitu ya, kemudian untuk minta masukan, minta belajar bagaimana cara Mendeley gitu. Nanti selama ada kesempatan dan tidak mengganggu, ya pasti sih ini kan kewajiban kami untuk memfasilitasi gitu. Jadi nanti juga kita akan coba arahkan, ajarkan. Atau misalnya ada ide cemerlang yang saya pikir juga ini bagus gitu ya Pak Agus, kita buat video tutorialnya, ya video tutorial sedikit gitu ya, langkah-langkahnya seperti apa, lalu kita bisa share. Itu pun bisa kita ambil lah, bisa kita lakukan seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut lagi gitu ya. Dan insya Allah apa yang diupayakan ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah kita semuanya. Mungkin seperti itu Pak Sarip. Terima kasih. Ya, siap Ustadz. Baik. Ada lagi sebelum kita tutup. Ini kalau dari waktu sih udah melebihi berapa menit ini. Pak Irfan di chat ada yang bertanya tuh. Irfan. Ada yang Pak Irfan silakan. Sekali lagi ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mungkin untuk pelatihan offline kami mungkin mahasiswa yang ya notabene jauh dari Bogor, saran saja gimana kalau dibuatkan ya pelatihan online ini seperti membuat website, jadi semua yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan jurnal dan lain sebagainya ditampung di satu website gitu. Tutorialnya ada, modulnya ada, semuanya ditampung di sana gitu. Terus fasilitas ketika kita bertanya kepada siapanya harus jelas gitu. Jadi karena kan kalau
Kalau Hilang. Halo Pak Irfan. Hilang. Oke, baik, ketangkap ya pertanyaan daripada Pak Irfan. Jadi intinya adalah insya Allah ya, jadi kami juga sangat memperhatikan keinginan daripada mahasiswa dan mahasiswi agar mereka bisa menguasai keahlian berkaitan dengan Mandilai ini. Jadi nanti mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fahri, nanti akan kita buatkan tutorial untuk pembuatan Mandilai, aplikasi Mandilai dan sebagainya. Ini sehingga nanti akan dipublikasikan, bisa lewat website STIA atau mungkin masing-masing di-share ke seluruh mahasiswa semester akhir, atau kalau seandainya bila perlu nanti kita akan minta izin kepada Pak Ketua untuk melaksanakan pelatihan secara offline. Apakah bentuknya misalkan dibagi dua gelombang, misalkan gelombang pertama adalah mahasiswa semester akhir untuk program beasiswa misalkan. Gelombang keduanya mahasiswa khusus dramaga misalkan, sehingga kerumunan daripada manusia ini tidak terlalu banyak di kampus dan akhirnya kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, dikarenakan waktu yang sangat terbatas ya, intinya adalah mudah-mudahan pada pertemuan atau pelatihan pembuatan jurnal mahasiswa ini bisa bermanfaat ya, dan juga bagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang mungkin masih belum paham ya, masih belum paham, nanti silakan datang ke kampus bersilaturahmi, sekalian juga mungkin bimbingan dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya belum paham menjadi paham, yang tadinya paham semakin paham, dan akhirnya semua mahasiswa bisa, dan akhirnya semua mahasiswa STA Hidayah lulus dan bisa berwisuda di bulan Agustus tahun 2021. Baik, karena acaranya sudah melewati batas kesepakatan kita, maka acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Ibu sini. Ibu. Baik, makasih Pak Sarip. Terima kasih Pak Aceng ya. Bagus, Mohon bagus Pak Aceng, jazakallah khairan katsira semuanya teman-teman mahasiswa.